Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maharani, Stambuk 13020210292 dari Program Studi Teknik Informatika Fakultas Ilmu Komputer Universitas Muslim Indonesia. Akan menampilkan hasil kerja tugas 4 atau proyek 4 dari mata kuliah rekayasa perangkat lunak berbasis objek. Baik, saya akan memaparkan hasil kerja tugas 4 atau proyek 4, di mana pokok permasalahannya itu membuat dokumen model analisis sesuai dengan langkah-langkah analisis menggunakan metode USDP. Nah, di sini saya telah membuat pemodelan use case dari studi kasus yang diangkat. Di sini ada dua pemodelan yang saya buat, user SD dan user SMP. Di mana user SD di sini harus login dulu, mendaftar dan menentukan lokasi user agar bisa melihat informasi SMP dalam wilayah zonasi dan melihat sebaran sekolah SMP di Kota Bogor. Yang kedua, di sini user SMP sama halnya dengan user SD. Dia harus login dulu untuk mendaftar dan menentukan lokasi user, mengakses form update lokasi user, update informasi user agar dapat melihat informasi SMA terdekat dari lokasi user, dan melihat sebaran sekolah SMA di Kota Bogor. Selanjutnya di sini ada skenario use case form login, di mana si aktor atau user ini membuka aplikasi akan tampil halaman login, dan si user ini memasukkan username dan passwordnya. Direspon oleh sistem mengecek sesuai username dan passwordnya. Jika username dan password sesuai dengan sistem, akan menampilkan menu utama. Yang kedua, di sini ada skenario use case register atau pendaftaran. Si user ini membuka aplikasi, akan direspon oleh sistem menampilkan halaman login. Setelah menampilkan halaman login, si user ini memilih daftar sekarang, dan sistem menampilkan menu registrasi. Setelah menampilkan menu registrasi, si user ini harus mengisi informasi user dan sistem ini mengambil data dari user dan menyimpannya ke dalam database dan menampilkan informasi user berhasil mendaftarkan diri. Nah, yang ketiga di sini ada skenario use case form menentukan lokasi user. Seperti cara kerja skenario yang lain, di sini aktor membuka aplikasi akan direspon oleh sistem menampilkan halaman menu utama, dan si user ini memilih menu my profile dan menampilkan menu my profile, dan si user ini memilih floating action menu, memilih menu get my location, dan sistem akan merespon mengambil data lokasi terkini user melalui layanan Google Location Service dan menyimpannya ke database. Kondisi akhir, dan sistem menampilkan informasi lokasi user ke halaman menu my profile. Selanjutnya di sini ada skenario use case form update informasi server. Si user ini membuka aplikasi, sistem akan menampilkan halaman menu utama, dan user ini memilih menu my profile. Sistem akan menampilkan menu my profile. Di dalamnya itu memilih menu edit dan menampilkan halaman edit data user, dan si user ini menginputkan informasi yang ingin diperbarui, dan sistem akan mengambil data user dan menyimpan ke dalam database. Sistem menampilkan informasi yang telah diupdate dalam menu my profile. Baik, yang terakhir di sini ada skenario use case melihat sebaran sekolah SMP dan SMA. Di sini si user membuka aplikasi, dan respon sistem itu menampilkan halaman menu utama yang berisi peta sebaran sekolah. Selanjutnya si user ini menggeser map dan melihat market lokasi SMA dan SMP.
sistem akan menampilkan informasi sekolah. Oke, kesimpulan dari proyek keempat ini, pemodelan use case dalam kasus ini memiliki lebih dari satu aktor, yang dimana aktornya adalah pendaftar SMP dan SMA yang akan menggunakan sistem zonasi. Dalam pemodelan tersebut dijelaskan sebelum menggunakan sistem pendaftaran, aktor atau user harus melakukan login terlebih dahulu untuk yang telah memiliki akses masuk, sedangkan yang belum maka harus melakukan pendaftaran atau registrasi. Untuk bagian utama, aktor akan memiliki hak memiliki hak akses berupa pencarian lokasi sekolah, pengisian profil, update profil, dan sebagainya. Dari maksud rincian ini, dari maksud rinci dari use case ini tidak lain adalah untuk menjelaskan apa yang aktor kerjakan terhadap sistem.